Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman kembali berjumpa dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah dari Nabiullah Yunus alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, yang tertera di dalam surat As-Saffat, kalau tidak salah ayat 139 sampai 148. Nah, kisah di sini saya akan mengawali bagaimana kisah beliau Nabiullah Yunus alaihissalam yang jelas-jelas dikatakan oleh Allah itu bahwa beliau itu adalah minal mursalin gitu, bahwa beliau itu adalah Rasulullah gitu, salah satu dari Rasul Allah gitu. Kemudian bagaimana kisah beliau ketika beliau marah karena mungkin bahasa kita zaman sekarang apa ya, mungkin bete ya sama umatnya pada saat itu, karena beliau sudah mencoba terus mengajak kepada ketauhidan dan memohon ampunan kepada Allah, tetapi umatnya pada saat itu tidak menghiraukan. Dalam keadaan beliau marah, kemudian beliau berangkat meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan umatnya, dan bertemu dengan lautan. Beliau naik di satu dermaga, naik kapal yang di sana ada muatan-muatan dikisahkan, sehingga beliau ikut berlabuh, beliau ikut melaut dengan kapal tersebut. Dan di lautan tersebut ternyata ada kondisi di mana kapal tersebut mengalami badai di lautan, dan akhirnya dilakukan undian untuk mengamankan kapal tersebut, bahwa salah satu dari penumpang tersebut harus turun dari kapal tersebut. Dan ketika dilakukan undian, dan ini pun ada di Al-Quran, teman-teman bisa baca bahwa beliau mengalami kekalahan dalam undian itu, dalam arti kata beliaulah yang harus keluar dari kapal tersebut. Dan menurut salah satu kaul dikatakan bahwa itu dilakukan 3 kali dan tetap saja nama beliau yang muncul untuk turun dari kapal tersebut. Nah, singkat cerita beliau akhirnya menerima bahwa itu adalah sebuah ketentuan dari Allah. Beliau turun dan di sana terjadi menurut kisah yang semua kita tahu bahwa beliau dimakan oleh ikan paus gitu. Nah, kemudian setelah masuk di dalam perut ikan paus itu, menurut satu kaul beliau dikatakan selama 7 hari, dan kaul yang lebih banyak diyakini itu beliau berada di dalam perut ikan paus itu selama 40 hari gitu, dalam kondisi gelap gulita dan lain sebagainya. Kebayang mungkin ya sama kita dalam kondisi manusia dalam di dalam perut ikan selama 40 hari, kondisinya seperti apa, kebayang teman-teman. Dan di sana Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, jikalau bukan beliau, di mana beliau itu termasuk golongan musabihun. Musabihun itu orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang bertasbih kepada Allah, sehingga akhirnya Allah menolong dikarenakan hal tersebut. Nah, di sini pun ada satu pelajaran teman-teman tentang zikir atau bertasbih tadi gitu, dan Allah menolong, karena kalau tidak niscaya Allah akan menghendaki bahwa beliau ini akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah 40 hari tadi, dengan pertolongan Allah akhirnya beliau dikeluarkan kembali oleh ikan paus tadi di satu daerah tandus gitu, dan kemudian Allah membekali beliau dengan satu jenis tanaman sejenis labu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, hikmah untuk saya pribadi teman-teman, bahwa dari kisah tadi saya sangat merasakan dalam kehidupan nyata saya keseharian bahwa kemarahan ini sering mendominasi teman-teman dalam hidup saya, bahwa marah ini adalah satu kondisi respon spontan dari diri saya ketika mendapatkan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu biasanya responnya itu munculnya seperti itu. Dan bila mana itu terjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, ketika itu dibiasakan, maka itu memang yang saya rasakan jadi hal yang tidak baik teman-teman gitu. Nah, ini kisah dari Nabiullah Yunus alaihissalam itu diantaranya seperti itu. Malah
kalau beliau kan jelas-jelasan marahnya pun dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik saja Allah menegur beliau dengan cara seperti itu. Nah, apalagi saya teman-teman yang notabene marah saya itu biasanya lebih banyak didominasi oleh hawa nafsu saya pribadi gitu. Karena keinginan yang tidak tercapai atau sesuatu yang ingin apa yang saya harapkan dalam waktu sekian ternyata tidak sesuai dan lain sebagainya dalam keseharian. Nah, itu timbul satu respon dari emosional kita yang keluarnya itu adalah marah, tidak menerima kenyataan apa yang terjadi gitu. Nah, ini semoga teman-teman yang saya perhatikan satu pelajaran tentang bagaimana manajemen diri untuk apa ya, bukan tidak boleh marah, marah itu ada syariatnya, ada aturannya gitu. Namun di kondisi-kondisi pada umumnya marah ini ternyata secara lahiriahnya memang merusak kepada lahiriah, kepada jasmani kita, itu membuat kita tidak sehat. Kemudian secara sisi batiniahnya pun ini dikhawatirkan seperti tadi mendapatkan teguran-teguran dari Allah. Masih mending kalau teguran seperti kepada Nabiullah Yunus alaihissalam tadi digambarkan karena beliau adalah orang yang ahli berzikir, ahli bertasbih, akhirnya ya mendapatkan pertolongan Allah. Kalau misalnya tidak, seperti apa teman-teman? Nah, ini kemudian kisah yang paling serunya adalah bagaimana beliau di dalam perut ikan paus ini beliau apa ya, berdoa kepada Allah, dan doa beliau ini dikategorikan, sebagian sepuh mengatakan ini istighfarnya beliau, bisa juga dikatakan sebagai tasbihnya beliau ya teman-teman sudah pada tahu yang ada di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin gitu. Jadi bagaimana beliau membuat satu pernyataan ketauhidan dulu teman-teman gitu, bahwa di sana bukan lagi menyebutkan Allah itu sebagai pihak ketiga, tapi di sana seakan-akan beliau itu sedang merasakan berhadapan langsung, karena bahasanya pun tidak ada Tuhan kecuali Engkau gitu. Subhanaka, bukan lagi mengatakan sebagai Allah itu pihak ketiga, tetapi sebagai langsung pihak kedua yang sedang berhadapan, seakan-akan seperti itu. Subhanaka, maha suci Engkau gitu ya Allah gitu. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Nah, ini teman-teman, kalimat yang terakhirnya ini, bahwa sebuah pengakuan tulus dari hati yang terdalam bahwa ini kuntu minaz zalimin, bahwa saya ini termasuk orang-orang yang zolim. Zolim di sini ya seperti yang tadi yang saya sampaikan tentang zolim terhadap diri ketika kita marah, ketika kita aral, ketika kita tidak mau bersabar, atau dan lain sebagainya, mungkin bisa kita analisa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berakibat ketika kita tadi marah tadi, akhirnya bukan mata rantai sebab akibat yang baik, tetapi mendatangkan mata rantai yang tidak baik untuk kehidupan kita saat itu gitu. Nah, ini dengan menyatakan diri tadi, ketika ketauhidan ditegakkan, kita menyatakan diri tidak ada Tuhan kecuali Engkau gitu, dimana kita berarti dituntut untuk menyadarkan dulu ketauhidan, menyadarkan diri kita untuk menuju ketauhidan tadi teman-teman. Setelah itu kita memahasucikan Allah gitu, subhanaka ini kuntu minaz zalimin, dan ujungnya adalah sebuah pengakuan bahwa maukah kita menyadari, maukah kita mengakui tentang kesalahan-kesalahan diri ini teman gitu. Nah, ini saya mendapatkan satu ijazah dari sesepuh di mana mengamalkan tasbih atau istighfarnya Nabiullah Yunus alaihissalam ini selama 40 hari teman-teman, dengan harapan bahwa seperti kisah dari Nabiullah Yunus alaihissalam tadi, bahwa digambarkan bagaimana kita bila mana mendapatkan ya seperti kondisi dalam perut ikan tadi teman-teman, kita mendapatkan satu kondisi dalam hidup kita yang seakan-akan kita ini gelap. Saya pun teman-teman mohon maaf, saya beberapa kali mengalami hal itu, bahwa kita ini merasakan satu kondisi di mana kita ini sudah gelap dalam alur-alur kehidupan ini, seakan-akan pertolongan dari Allah itu seakan-akan jauh. Pernah saya merasakan itu teman-teman, berikhtiar pun kesana kesini saya melakukan ini itu dan sebagainya pun terasa itu semua tidak ada respon jawaban yang saya rasakan pada saat itu. Nah, dengan melakukan ini, harapannya dengan membaca istighfar atau tasbihnya Nabiullah Yunus alaihissalam ini, semoga kita mendapatkan atsar,
saripatinya dari kisah-kisah beliau yang ada di Al-Quran tadi. Semoga kita pun mendapatkan pertolongan Allah, dengan catatan kita pun mencoba meniru apa yang digambarkan, dikisahkan di dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana proses beliau ketika menyadari dirinya, bagaimana proses beliau sebelumnya adalah mentasbihkan Allah. Kemudian bagaimana beliau sebelumnya adalah mengikrarkan sebuah ketauhidan di dalam hidupnya. Nah ini yang mungkin kita harus kerjakan teman-teman, melakukan itu semua. Nah 40 hari ini pun kita tasabuh mencontoh dari kisah beliau yang dikatakan bahwa beliau di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Dan saya diijazahkan untuk mengamalkan tasbih atau istighfar Nabiullah Yunus alaihissalam tersebut sejumlah 126 kali seharinya teman-teman. Dengan catatan di sini bukan tentang jumlah bukan tentang batasan. Sebetulnya lebih banyak silahkan, lebih baik. Karena angka 126 ini mungkin teman-teman yang pernah belajar ilmu hikmah atau bertemu dengan sepuh-sepuh yang mempelajari ilmu hikmah, insya Allah mengerti dari mana angka 126 tersebut gitu. Nah, dengan harapan kita lakukan dengan kesungguhan teman-teman. Pada saat kita mengatakan ketauhidan tadi, la ilaha illa anta gitu, kita menyadari bahwa tidak ada Tuhan yang lain, yang memang selama ini mungkin banyak Tuhan-Tuhan yang kita buat gitu. Nah ini harus kita sembelih teman-teman, Tuhan-Tuhan yang kita buat ini gitu, untuk menegakkan ilallahnya ini, ilah angtanya ini. Kita merasakan kehadirannya yang sejatinya Tuhan itu yang mana gitu. Barangkali selama ini yang pernah saya alami adalah Tuhan-Tuhan yang saya buat, Tuhan-Tuhan yang saya ciptakan, atau Tuhan-Tuhan yang saya bergantung, yang buktinya tidak bisa menolong apapun gitu. Nah di sini berarti kita harus mencari para alim ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu-ilmu para alim ulama ini yang bisa membimbing kita gitu. Dan setelah itu kita membaca tasbihnya, mentasbihkan Allah gitu, subhanaka, dan ujungnya ini kuntu minaz zalimin. Tolong sadari teman-teman, pada saat ini kuntu minaz zalimin, saya merasakan banyak kezaliman saya ini terhadap diri, terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap saudara, banyak banget teman-teman. Nah untuk itu mari kita coba meriset diri kita dengan mengakui di hadapan Allah tentunya, ini kuntu minaz zalimin, mengaku saja, berserah diri kepada Allah. Nah semoga harapannya setelah mendapatkan itu, setelah melakukan itu kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan bila mana selesai 40 hari mengerjakan tersebut, saya disarankan oleh sesepuh yang menginjazahkan saya, silahkan tasyakur binikmah dengan membuat masakan yang berbahan yaitu buah labu itu teman-teman. Kalau di sini misalnya dikolek atau misalnya silahkan yang bisa dimasak, dan silahkan tasyakur, itu dimakan oleh kita, dimakan oleh keluarga, atau dimakan oleh tetangga, atau siapapun, dimanfaatkan untuk sebagai sedekah. Untuk sementara begitu teman-teman, semoga ada guna dan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.